juga, tapi kita belum komunikasi sama Tuhan Yesus nih. Iya, Kak. Kita mau doa bareng dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa dipimpin oleh KL Raisa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang memberkati hati dari kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan serius. Dengan doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita udah berdoa bareng nih. Iya, kita mau tanya-tanya adik-adik semua nih. Mau tanya KL. KL apa ya tema kita hari minggu ini? Pentakosta. Ayo, Apa ya Pentakosta? Pentakosta itu apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Iya, apa itu Pentakosta? Pentakosta apa KL? Hari ke 50 atau hari turunnya Roh Kudus. Wah, luar biasa, Roh Kudus turun loh di hari ke 50. Untuk itu adik-adik, kita mau nyanyi bareng lagi. Untuk mau sama-sama beribadah bareng, kita nyanyi Anggur Baru. let's go, kita nyanyi bareng Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
pagi anak-anak Bibi yang tercinta. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, udah bernyanyi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semuanya, ayo kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami anak-anak sekolah minggu sudah berkumpul semuanya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kuasai kami, pimpin kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Bibi semuanya, bahan khotbah kita ini hari adalah yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ayo anak-anak Bibi semuanya buka Alkitabnya biar kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Semua sudah buka anak-anak? Udah, ayo kita mulai membacanya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang di Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tema kita ini hari adalah Hari Pentakosta. Adik-adik ataupun anak-anak Bibi sekalian, ada beberapa hari-hari besar yang kita peringati, yaitu dalam satu tahun. Ada yang ingat? Coba anak-anak Bibi sebutkan. Ya, mulai dari kelahiran, lalu kematian, kebangkitan, kenaikan, sampai turunnya Roh Kudus. Ada 5 yang kita peringati setiap tahun. Hari ini khusus yang kita pelajari adalah Hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, di mana setelah Yesus mati 3 hari dia bangkit.
Setelah dia bangkit, maka dia kembali meneruskan misinya. Setelah 40 hari, dia naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan penolong bagimu, yaitu Rohul Kudus." Nah, jadi Pentakosta adalah hari yang ke-50. Setelah 40 hari Yesus di bumi, naik ke surga, kemudian hari ke-50 diberikannya Rohul Kudus untuk murid-muridnya, yaitu sebagai penolong, sebagai penyertaan dia, sebagai menegur, sebagai penuntun, agar murid-murid ini mampu melakukan yang lebih baik daripada ketika dia bersama Yesus. Jadi anak-anak didik sekalian, bagaimana terjadinya Rohul Kudus itu? Di mana pada suatu hari, pada hari Pentakosta itu, maka seluruh orang-orang dari beberapa tempat, dari beberapa negara hadir di Yerusalem. Maka tiba-tiba datang angin yang sangat kencang sekali, seperti kita angin puting beliung. Maka heranlah murid-murid Tuhan Yesus. Wow, ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian angin puting beliung ini semakin keras sambil diiringi dengan lidah api. Jadi anak-anak didik semuanya, turunnya Roh Kudus ada ditandai 3 hal yang besar. Pertama sekali adanya angin yang sangat deras, angin seperti puting beliung. Kemudian adanya disusul dengan lidah api hinggap di kepala mereka. Kemudian yang ketiga, maka mereka bisa berkata-kata dengan bahasa asalnya sendiri. Seperti kita lihat tadi, ada dari Kreta, ada dari Kirene dan sebagainya. Tapi mereka mengeluarkan bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka mengerti. Mereka masing-masing bisa menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus di bumi, bagaimana Tuhan Yesus baiknya menolong orang-orang. Nah, anak-anak bibi sekalian, kalau begitulah dahsyatnya Roh Kudus. Bisa yang tidak mengerti bahasa, bagi mengerti bahasanya. Padahal tadi mereka datang dari beberapa daerah, beberapa kota, tentu bahasanya juga berbeda. Tapi Roh Kudus yang memberikan pengertian sehingga mereka bisa menceritakan tentang Yesus dalam bahasa yang berbeda, tapi sangat dipahami. Nah, anak-anak bibi sekalian, kalau bibi bertanya, mereka datang dari beberapa negara dengan kehadiran Roh Kudus, mereka bisa mengerti. Bagaimana anak-anak bibi sekarang di rumah? Ada bahasa yang sangat lembut, bahasa dari ibu, tapi kadangkala anak-anak nggak mengerti. Nggak mengerti atau nggak mendengar ya. Tapi ada yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh ibu. Berarti Roh Kudus belum bekerja di hati anak-anak bibi sekalian. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, sudah tinggal sama kita, maka kita akan mampu menuruti apa yang dikehendaki orang tua kita. Kita mampu melihat ataupun mengingat kembali hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Maka kita akan patuh sama orang tua kita. Kita akan mampu berdoa setiap saat, karena kita anak-anak yang sudah dipilih Tuhan. Harus selalu berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Kita akan mampu membaca Alkitab.
Karena anak-anak Tuhan harus membaca Alkitab. Inilah kalau kita sudah berada di hati kita ini, Roh Kudus itu sudah ada di hati kita, sudah tinggal di hati kita. Kita akan mampu melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana tadi murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang sekitarnya yang hadir di situ mampu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak bibi juga sekalian, mau nggak kita ini tinggal dalam Roh Kudus? Di hati kita ini Roh Kudus tinggal atau tidak mau tinggal? Jawabannya pasti kita semuanya mau ditinggal Roh Kudus. Roh Kudus biar bekerja di hati kita, sehingga kita semakin hari semakin mampu untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Roh Kudus fungsinya salah satu untuk menolong. Kalau nanti misalnya adik-adik atau anak-anak bibi sakit, jangan langsung menangis, sakit mak, tapi langsung berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan, aku sudah makan obat. Roh Kudus bekerja nak, maka kita akan sembuh. Roh Kudus juga bisa menuntun kita dalam melakukan hal-hal yang setiap hari yang kita lakukan. Contohnya misalnya di hati kita, ini hari malas latihan, asik daring-daring aja pun, gak ke gereja, malas Nanti Roh Kudus bicara, jangan, ini hari Minggu, hari kemenangan, harus beribadah, harus bersekutu. Itu Roh Kudus menegur. Kalau kita selalu berdoa, maka kita pasti menang bersama Roh Kudus. Pasti kuasa-kuasa setan ataupun keadaan-keadaan dunia itu kita kalahkan. Kita tinggalkan game kita, kita letakkan HP kita ganti. Oh, aku mau buka link sekolah minggu. Dia menegur, dan dia membuat kita menjadi lebih berani untuk melakukan yang baik. Seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus yang selama ini ada takut-takut dia memberitakan firman, setelah turun Roh Kudus dia semakin semangat memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, sekarang bibi tanya, anak-anak sekolah minggu semuanya mau menjadi contoh yang baik sama temannya? Bibi berharap semuanya mau. Anak-anak bibi semuanya adalah anak-anak yang manis-manis, yang rajin berdoa, rajin mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tapi bibi harapkan kita harus lebih meningkatkan lagi. Kalau selama ini mungkin saat teduh ada yang gak ikut karena malam, aduh capek lah, tadi udah daring. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, pasti semangat mengikuti saat teduh. Karena kakak-kakaknya sudah menentukan waktunya, jamnya, bahannya untuk membaca firman, untuk saling berdoa. Bibi bangga dengan adik-adik semuanya, tiap malam bisa ikut saat teduh. Jadi itu harus ditingkatkan. Anak-anak bibi harus ajak orang tuanya. Kami udah saat teduh loh mak, bapak udah saat teduh nggak mama? Anak-anak bibi bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah temannya di sekolah. Harus mampu berbuat yang lebih baik daripada yang selama ini. Jadi anak-anak bibi sekalian, marilah kita selalu berdoa agar kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus dan mampu melaksanakan buah-buah roh seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22, di mana buah-buah roh itu ada 9, antara lain
1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, 9. Penguasaan diri. Jadi anak-anak bibi sekalian, kita manusia yang lemah. Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak mampu melakukannya. Misalnya kalau di sekolah aja, penguasaan diri misalnya, diganggu orang kita, langsung kita emosikan. Tapi firman Tuhan ini mengatakan harus mampu kita menguasai diri. Tuhan memberkati sehingga adik-adik semuanya semakin mampu menjadi anak-anak Tuhan dan anak-anak menjadi anak terang di sekelilingnya. Amin. Jadi inilah firman Tuhan kita ini hari. Semoga anak-anak bibi semua mampu melakukannya, menjadi anak-anak sekolah minggu yang teladan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman kebenaran Tuhan. Bapa, ajari kami, ajari anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, agar senantiasa mampu mengundang Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh terhadap orang tua, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak kami semuanya menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menjadi saksi-Mu di mana dia berada, di sekelilingnya, di mana tempat dia sekolah, tempat dia bermain, sehingga kemuliaan Tuhan tetap bersinar dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa banget ya yang dibawa mimpi kita, Kak. Tentang apa tadi, Kak? Rohnya, Roh Kudus. Tentang Pentekosta. Nah, tadi mimpinya juga ada nyebutin nih apa ya? Buah-buah roh. Masih ingat gak ya, Kak, adik-adik kita? Harusnya ingat dong ya. Biar kita ingat-ingat lagi, kita mau nyanyi nih lagu Buah-buah Roh. Kita nyanyi sama-sama ya. Oh iya, hari ini kita mau kuis. Oh iya, tunggu nih Kak. Yang ada hadiah-hadiahnya ya. Yang fokus, yang mendengarkan firman Tuhan pastinya bisa jawab. Iya, jadi kuis kita ada 3 soal kuis kita. Apa aja itu Kak? Yang pertama 3 tanda turunnya Roh Kudus. Ulang sekali lagi. 3 tanda turunnya Roh Kudus. Oke, good job. Pasti pada tahu ya.
fungsi dari Roh Kudus. Fungsi dari Roh Kudus. Oke, mudah-mudah ya Kak El. Gampang-gampang. Jangan lupa dikirim jawabannya. Di kolom komentar. Iya, yang paling cepat dan yang paling benar dapat Hadiah. Seru kali Kak El, dapat hadiah ya banyak. Wah, yang bagus banget lah Kak. Iya pastinya. Jadi pengen cepet-cepet menjawab ya Kak El. Harus cepet-cepet. Oke. Oke adik-adik, hari ini kita Mau ayat hafalan. ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 1 ayat 14. ayat 14. Kita ulang sekali Kak El. Efesus 1 ayat 14. Kita Iya. baca bersama-sama dulu ya. Oke Kak El. Dan- Kak El baca, Kak Sela ikutin ya. Dan Roh Kudus itu Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. kemuliaannya. Gampang banget ya Kak. Oh pastinya. Jangan pada lupa. Harus tiap hari diulang ya kan Kak El? Iya. Oke, untuk itu kita mau Ada mau juga nih. Oh iya ada momo ya Kak El ya. Oke, momo atau pengumuman kita hari Minggu ini yang pertama yaitu jangan lupa persembahannya dikumpulkan ke pertua atau diakon PJJ masing-masing. Terus yang kedua, ibadah kita akan berlangsung minggu depan menggunakan YouTube channel KKR GBKB Setiap. Iya. Terus adik-adik, kita kan lagi musim Covid nih ya. Jangan pada lupa kita mau mendoakan Indonesia dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari virus Covid, semuanya aman, damai dan terkendali untuk bangsa Indonesia. Terus apa lagi Kak El? Selain itu kita juga ada saat teduh. Oh iya saat teduh. Jangan lupa setiap hari di jam 8 malam. Di Instagram kita. Iya satu lagi Kak El, ada yang lupa. Kita ada PA minggu Depan. Iya, untuk kakak, untuk balita dan anak kecil, kemudian kelas tanggung dan remaja. Jadi setelah ibadah kita di sore harinya ya Kak El ya ada PA. Jangan lupa ya adik-adik ya. Jadi siapin waktunya untuk terus berkomunikasi dan ibadah sama Tuhan. Yeay. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Kita mau nyanyi lagu Kami Bawa Korban Hujan. Semuanya pada nyanyi bareng yuk. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan di mana kami telah mampu untuk mengikuti kebaktian kami pada ini hari. Kami juga sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa. Engkau memberkati kami, anak-anak kami seluruhnya Tuhan.
sehingga mampu untuk melaksanakan apa yang kami dengar pada ini hari. Kami mampu berdoa Tuhan mengundang Roh Kudus, agar Roh Kudus kiranya memimpin kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga semakin hari Bapa kami semakin kuat. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Bapa buat orang tua kami. Engkau memberkati orang tua kami seluruhnya Bapa, sehingga orang tua kami semakin hari semakin mampu, semakin sabar untuk menghadapi anak-anak kami. Bapa yang di surga, berikan hikmat kepada orang tua seluruhnya Bapa untuk mendidik anak-anak, agar anak-anak semakin hari semakin takut akan Tuhan dan patuh terhadap orang tua. Bapa yang di surga, berkatilah kami seluruhnya Bapa, sehingga kami mampu Tuhan untuk melawan di dalam COVID-19 yang kami hadapi. Ajari kami Tuhan selalu untuk menuruti prokes kesehatan, sehingga kami dapat terhindar Bapa dari penyakit ini. Bapa, hanya kepadamu kami serahkan segala kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan dalam pendidikan, di mana Tuhan masih berlanjut terus pendidikan ataupun belajar secara daring. Berikan kemauan kepada anak-anak kami Bapa, sehingga dia masih mampu untuk belajar bersungguh-sungguh. Terutama Tuhan ini udah mau menghadapi ujian semester anak-anak kami, ujian kenaikan kelas Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, berikan hikmat sehingga anak-anak kami Tuhan mampu belajar dengan baik, mampu nanti mengikuti ujian dengan baik Tuhan, sehingga anak kami juga mampu untuk mendapat keberhasilan dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat seluruh Bapak guru-guru KKR kami yang begitu setia Tuhan mendidik anak-anak kami. Anak-anak kami sebagai generasi penerus gereja kami. Berkati guru-guru KKR kami Tuhan, sehingga guru-guru KKR kami senantiasa tetap Tuhan berikan hikmat. Dia semakin hari semakin mampu untuk memberikan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Berkati juga Tuhan semuanya runggun gereja setia budi dan jemaat dimanapun berada Tuhan. Tuhan tetap menyertai mereka satu persatu, sehingga hari lepas hari kami semakin mampu juga untuk mengikuti kebaktian, walaupun secara mengikuti live streaming. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa